Dengan penuh sukacita, Majelis Jemaat GKI Bintaro Utama mengucapkan selamat mengambil bagian dalam kebaktian Minggu melalui live streaming Minggu 18 Juli 2021. Kiranya kebaktian ini menjadi berkat untuk kita semua. Pokok-pokok warta GKI Bintaro Utama Minggu 18 Juli 2021. Sahabat peduli COVID-19. Masa pandemi COVID-19 memberi dampak yang luas dalam kehidupan bermasyarakat, termasuk di bidang ekonomi. GKI Bintaro Utama terpanggil membantu jemaat dan simpatisan yang terdampak langsung, seperti PHK atau usahanya terpaksa tutup akibat pandemi COVID-19 ini, melalui program Sahabat Peduli COVID-19. Majelis Jemaat GKI mengajak jemaat dan simpatisan GKI Bintaro Utama untuk mendukung program ini melalui transfer dana ke rekening CIMB Niaga 800088583800 atas nama GKI Bintaro Utama atau dengan scan QRIS GKI Bintama dengan menambahkan kode khusus, yaitu angka 19 di belakang jumlah sumbangannya. Mohon dukungan dan doa dari jemaat dan simpatisan. Tuhan memberkati pelayanan dan pemberian kita. Doa malam. Menyikapi situasi pandemi saat ini, kami mengundang Bapak Ibu untuk pererat persekutuan kita melalui doa atau PPKMD bersama dalam acara doa malam yang akan diadakan setiap hari Senin, Rabu, dan Jumat pukul 20.00 WIB. Tautan untuk mengikuti doa malam juga akan dibagikan melalui grup-grup WhatsApp di lingkungan GKI Bintaro Utama. Tim PIC. Menyikapi lonjakan kasus COVID-19 yang terjadi saat ini, Majelis Jemaat GKI Bintaro Utama membentuk sebuah tim yang bernama Tim Penanganan dan Informasi COVID-19 atau Tim PIC. Bagi anggota jemaat dan simpatisan GKI Bintaro Utama yang terkonfirmasi positif COVID-19, dapat melapor kepada para anggota tim PIC, pengurus wilayah, dan atau para penatua yang dikenal. Untuk warta selengkapnya terkait tim PIC ini dapat dibaca pada Warta Jemaat hari ini halaman 4. Mari kita terus berdoa dan memohon agar situasi yang tidak mudah ini dapat kita hadapi bersama dengan kekuatan dan pertolongan Tuhan kita, Yesus Kristus. Warta Jemaat keseluruhan dapat dibaca pada Warta Jemaat hari ini yang dapat diunduh melalui www.gkibintama.org. Kebaktian Minggu melalui live streaming Minggu 18 Juli 2021 dilayani oleh Pendeta C.L. Cahyadi Pamungkas dari GKI Karawaci. Sungguh besar kasih setiamu ya Allahku, di tiap saat dan tempat, di pagi yang cerah maupun di malam kelam, di puncak bukit dan di ngara yang dalam, tak putus-putusnya kasih dan pemeliharaanmu. Bersoraklah bagi Tuhan, Ia yang menjaga dan memelihara ciptaannya. Sungguh kasih setianya tak berkesudahan. Mari masuk dalam hadiratnya dengan pujian syukur.
Ibadah ini berlangsung di dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Amin, amin, amin. Salam sejahtera penuh sukacita, karena kasih dan rahmat Allah Bapa dalam Yesus Kristus menyertai kita semua. Terpujilah Tuhan. Mazmur 23 menyatakan kepada kita bahwa Tuhan adalah gembala bagi orang percaya yang akan selalu menjaga dan membimbing umatnya. Profesi gembala di zaman Perjanjian Lama memang sangat mulia, tetapi dalam kehidupan sekarang, apakah masih relevan? Melalui tema, Gembalaku, Sahabatku yang Baik, kita akan belajar untuk memahami Tuhan sebagai gembala yang baik dalam konteks dulu dan sekarang, dan agar kita juga berkomitmen untuk meneladani Sang Gembala, yaitu menjadi sahabat yang berbelas kasih kepada sesama. Tuhan adalah gembalaku, takkan kekurangan aku. Dia membaringkan aku di padang yang berumput hijau. Dia membimbingku ke air yang tenang. Dia menyegarkan jiwaku. Dia menuntunku ke jalan yang benar, oleh karena namanya. Sekalipun aku berjalan dalam lembah kekelaman. Saat ini kita diberi kesempatan untuk bersujud di hadapan Tuhan dan mengakui segala dosa dan kesalahan yang kerap kita lakukan. Karena sebagai makhluk yang lemah, kita butuh pertolongan dan jamahan Tuhan untuk mentahirkan dosa-dosa kita. Mari kita bersatu dalam doa secara pribadi.
Tuhan, kiranya Engkau sudi mendengarkan dan menuntun hidup kami, agar kami tak lagi sesat. Amin. Jikalau Tuhan tidak menjagaku dan tak menuntun, tak memimpinku, hidupku tak tentu dan langkahku berat. Marilah ya Tuhan pimpin anakmu. Marilah ya Tuhan pimpin anakmu. Umat yang terkasih di dalam Tuhan, terimalah berita anugerah dari Tuhan yang diambil dari 1 Korintus pasal 1 ayat 30 yang tertulis demikian. Tetapi oleh Dia kamu berada dalam Kristus Yesus, yang oleh Allah telah menjadi hikmat bagi kita. Ia membenarkan dan menguduskan dan menebus kita. Demikianlah berita anugerah dari Tuhan. Syukur kepada Allah. Salam damai bagi saudara sekalian. Salam damai bagimu juga. Bila kulihat bintang kemerlapan dan bunyi guru riuhku dengar, ya Tuhanku, tak putus aku heran melihat ciptaanmu yang besar. Maka jiwaku pun memujimu, sungguh besar Kau Allahku. Maka jiwaku pun memujimu, sungguh besar Kau Allahku. Umat yang terkasih di dalam Tuhan, saat ini kita akan memasuki pewartaan Sabda Tuhan. Sebelum kita bersama-sama membaca Alkitab, mari kita bersatu di dalam doa. Tuhan yang kami kenal di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, kami mengucap syukur karena Tuhan melayakkan kami hadir di dalam ibadah ini. Kami semua yang telah Tuhan kuduskan, Tuhan juga telah mampukan kami untuk mengerti setiap firman yang akan kami baca. Biarlah kasih dan karunia Tuhan senantiasa hadir di dalam hidup kami masing-masing. Tuhan yang akan berkuasa atas kami, membuat kami mengerti, dan Roh Kuduslah yang akan memampukan kami melakukannya. Inilah kami ya Tuhan yang siap membaca, mendengar, dan juga melakukan sabda Tuhan. Di dalam nama Allah Bapa, Anak, dan Roh Kudus kami berdoa. Amin. Pembacaan Alkitab diambil dari Injil Markus pasal 6 ayat 30 sampai 34, dilanjutkan ayat 53 sampai 56. Pembacaan Injil Yesus Kristus diambil dari Injil Markus pasal 6 ayat 30 sampai 34,
Dilanjutkan ayat 53 sampai 56. Kemudian rasul-rasul itu kembali berkumpul dengan Yesus dan memberitahukan kepadanya semua yang mereka kerjakan dan ajarkan. Lalu ia berkata kepada mereka, "Marilah ke tempat yang sunyi, supaya kita sendirian dan beristirahatlah seketika. Sebab memang begitu banyaknya orang yang datang dan yang pergi, sehingga makan pun mereka tidak sempat. Maka berangkatlah mereka untuk mengasingkan diri dengan perahu ke tempat yang sunyi. Tetapi pada waktu mereka bertolak, banyak orang melihat mereka dan mengetahui tujuan mereka. Dengan mengambil jalan darat, segeralah datang orang dari semua kota ke tempat itu sehingga mendahului mereka. Ketika Yesus mendarat, ia melihat sejumlah besar orang banyak, maka tergeraklah hatinya oleh belas kasihan kepada mereka, karena mereka seperti domba yang tidak mempunyai gembala. Lalu mulailah ia mengajarkan banyak hal kepada mereka." Ayat 53 sampai 56. Setibanya di seberang, Yesus dan murid-muridnya mendarat di Genesaret dan berlabuh di situ. Ketika mereka keluar dari perahu, orang segera mengenal mereka. Maka berlari-larilah mereka ke seluruh daerah itu dan mulai mengusung orang-orang sakit di atas tilamnya kepada Yesus, di mana saja kabarnya ia berada. Kemanapun ia pergi, ke desa-desa, ke kota-kota, atau ke kampung-kampung, orang meletakkan orang-orang sakit di pasar dan memohon kepadanya supaya mereka diperkenankan hanya menjamah jumbai jubahnya saja, dan semua orang yang menjamahnya menjadi sembuh. Demikianlah Injil Yesus Kristus. Yang berbahagia ialah mereka yang mendengarkan firman Tuhan dan yang memeliharanya dalam kehidupan. Buka mataku melihatmu Yesus, ku ingin dekatmu menyatakan kasih. Buka telingaku untuk mendengarmu, oh buka mataku melihatmu Yesus. Salam dalam kasih karunia Tuhan Yesus Kristus. Bapak Ibu yang terkasih dan saudara-saudara yang terkasih di dalam Tuhan, umat jemaat di GKI Bintama, terimalah salam kami dari GKI Karawaci. Saya Pendeta L. Cahyadi Pamungkas, biasa dipanggil Gonang, dan saat ini saya melayani di GKI Karawaci. Bapak Ibu yang terkasih di dalam Tuhan, saudara-saudara semua yang dikasihi dan mengasihi Tuhan, jika disuruh mengukur atau tes jarak, adakah yang mengetahui jarak terjauh yang ada dari bumi? Jarak terjauh dari bumi itu berapa kilometer? Nah, sebelum sampai ke jarak yang terjauh itu, mari kita bayangkan jarak dari Jakarta sampai Semarang itu kurang lebih 500 km. Nah, sudah jauh kan? Sekarang jarak dari bumi ke bulan itu 384,400 km.
Maaf, bukan itu. 384.400 km itu jaraknya. Nah, bagaimana dengan jarak bumi ke matahari? Jarak bumi ke matahari kurang lebih 150 juta kilometer. Sedangkan, sekarang di jawaban yang pertanyaan tadi, jarak bumi dengan objek terjauh yang tertangkap oleh teleskop termutakhir manusia saat ini adalah 32 miliar tahun cahaya. Kalau dikalikan dengan kecepatan cahaya, Bapak Ibu, kalau tahu kecepatan cahaya yang orang-orang fisika itu tahu, kecepatan cahaya itu kurang lebih 300.000 km per second. 300.000 km per second itu dikalikan ke 32 miliar tahun cahaya, itu adalah jarak terjauh dari bumi sampai objek yang terjauh yang bisa ditangkap oleh teleskop manusia yang ada di bumi. Jadi maaf saya tidak menghitungnya karena pasti akan banyak sekali nolnya dan saya tidak bisa membacanya. Dan data yang baru saya sajikan tersebut tadi ingin saya pakai untuk kita bisa membayangkan betapa besarnya alam semesta yang Tuhan ciptakan ini. Jika alam semesta yang Tuhan ciptakan itu begitu besar, pertanyaannya, sebesar apa Tuhan kita? Dan sekecil apa kita? Kalau kita bisa membayangkan, pesawat Boeing mungkin hanya sekitar 70 sampai berapa ratus meter besarnya, itu sudah gede banget bagi kita. Tetapi begitu dia naik ke atas langit, bisa cuma jadi satu titik. Dan kita, seberapa perbandingan kita dengan pesawat Boeing? Kita hanya mampu, tinggi rata-rata manusia di bumi 1,8 meter lah rata-rata. Saya di bawah rata-rata karena saya 1,7. Dan kita sangat kecil. Kita yang sangat kecil, manusia yang sangat kecil ini ternyata masih berharga. Dan tetap berharga di hadapan Tuhan. Ini adalah kabar yang sangat mengejutkan ketika sosok yang demikian besar dan berkuasa itu ternyata mau meninggalkan kekuasaannya dan menjadi manusia seperti saya dan juga Bapak Ibu yang terkasih yang ada di rumah. Saudara-saudara yang terkasih, memahami kasih karunia Allah Pencipta alam semesta ini tidak akan pernah ada habisnya. Tetapi marilah kita pelajari sedikit demi sedikit kasih karunia Allah dalam hidup kita. Secara khusus ketika kita sedang menghayati bahwa Allah adalah gembalaku, Allah adalah sahabatku yang baik. Di dalam Injil Markus yang kita baca bersama, kita bisa belajar satu, yaitu tentang belas kasih. Tuhan Yesus dan para murid kelelahan, lapar, mereka butuh istirahat dan butuh sejenak untuk menyepi. Namun orang-orang banyak itu nampaknya tidak peduli dengan Tuhan Yesus dan para murid. Mereka terus mengikutinya. Untuk apa? Untuk bisa menolong mereka. Mereka membawa tetangga, membawa saudara, semua dibawa kepada Tuhan Yesus. Untuk apa? Untuk ditolong, disembuhkan. Dan juga Tuhan bersabda, mereka itu butuh dan sangat senang mendengarkan sabda Tuhan. Oleh karena itulah ketika Tuhan Yesus dan para murid ingin menepi sejenak, mereka justru menyusul Tuhan Yesus. Tuhan Yesus dan para murid naik perahu, menyusuri danau gitu kan. Para murid nyebrang muter melalui jalur darat. Tuhan Yesus melihat ada begitu banyak orang yang seperti domba tanpa gembala. Begitu dia mendarat, mereka sudah ada di situ. Mereka sudah menantikan bagaimana Tuhan Yesus mengajar,
membuat mujizat, menyembuhkan. Tuhan Yesus melihat orang itu dan muncullah belas kasihan di dalam dirinya. Ya tidak muncul karena Tuhan Yesus sendiri itu adalah kasih. Jadi kasih itu tidak bisa mengkhianati dirinya sendiri. Tuhan Yesus tidak bisa mengkhianati dirinya sendiri bahwa dia sungguh mencintai manusia. Oleh karena itu, Tuhan menyempatkan waktu, memberikan waktu bagi mereka yang membutuhkan pertolongan Tuhan. Saudara-saudara saya yang terkasih, Tuhan kita adalah Allah yang penuh belas kasih. Dia tidak mempedulikan seberapa kecilnya kita di hadapan Tuhan. Dia tidak mempedulikan seberapa bobroknya kita di hadapan Tuhan. Dia tidak mempedulikan itu. Karena apa? Karena Tuhan sangat mengasihi kita. Dia yang maha kuasa, ternyata dia rela mengosongkan dirinya. Untuk apa? Menjadi manusia. Sebesar apa? Sebesar manusia. Sama seperti manusia. Untuk apa? Memberi teladan kepada kita semua. Kita pun diundang untuk memiliki belas kasih seperti Tuhan Yesus. Kalau kita bisa mengagungkan, kita bisa membanggakan Allah yang maha kasih, dia adalah gembala yang agung. Pertanyaannya, apakah kita juga mau menjadi seperti dia? Jika dia penuh kasih, maukah kita juga penuh kasih kepada sesama dan terutama kepada Tuhan? Saudara-saudara yang terkasih di dalam Tuhan, Allah begitu memperhatikan, perhatian kepada kita. Sebesar apapun persoalan yang kita hadapi, ingat, apakah persoalan itu numpuk bergunung-gunung sampai miliaran tahun cahaya tingginya? Gak mungkin. Persoalan itu ya hanya sebesar persoalan yang kita pikirkan. Kita berpikir masalah kita adalah yang terberat, padahal belum tentu. Kita berpikir, aduh, uang saya untuk besok tinggal 1 juta untuk 1 minggu. Sementara tetangga kita bilang, ya ampun, sore nanti makan apa ya? Terus kemudian ada yang mengeluh, aduh, saya kena virus corona, saya tidak bisa pergi kemana-mana, saya harus isoman, saya takut mati, dan sebagainya. Sementara di ICU banyak orang yang sudah terkena virus ataupun tidak terkena virus, mereka sudah tidak bisa berbicara lagi. Bapak Ibu yang terkasih di dalam Tuhan, milikilah belas kasih Allah. Meskipun kita lapar, meskipun kita lelah, meskipun masalah ada dalam hidup kita, tetaplah miliki belas kasih itu. Maka kita sejatinya sedang meniru Sang Gembala Agung. Yang kedua yang bisa kita pelajari adalah jadilah sahabat bagi semua. Orang-orang berlari-lari mendekati Yesus, mereka mengusung orang-orang sakit di atas tilam, dan kemudian ada juga yang mengejar Yesus. Pokoknya dimanapun Yesus ada, mereka akan terus ada di sana. Berduyun-duyun ingin menjumpainya, berduyun-duyun ingin mendengarkan pengajarannya. Orang desa, orang kota, bahkan orang-orang di pasar, semuanya tertarik kepada Yesus. Bahkan saking tertariknya, bahkan saking berharapnya akan kesembuhan dari Yesus, banyak orang berkata, Tuhan, tolonglah saya bisa menjamah jubah-mu saja supaya saya bisa sembuh. Dan akhirnya banyak orang yang menjamah jubah-jubahnya. Tuhan Yesus tidak melarang. Dan akhirnya mereka pun sembuh. Ingat juga ya kisah perempuan yang pendarahan dan kemudian menjamah jubah-jubah Yesus. Terus kemudian Tuhan Yesus merasa, atau Tuhan Yesus berkata, ada apa ini? Kenapa ada kuasa keluar daripadaku, gitu kan? Menyembuhkan itu maksudnya. Dan orang-orang saat itu banyak yang mengalami itu.
Tuhan Yesus melarang mereka? Tidak. Tuhan Yesus merasa anti, risih kepada mereka yang dibilang najis karena banyak salah, banyak sakit? Tidak. Tuhan Yesus pilih-pilih untuk menolong siapa yang duluan mau ditolong? Tidak. Tuhan Yesus menjadi sahabat bagi semua. Yang butuh Tuhan Yesus, maka Tuhan Yesus ada bersama dengan mereka. Tapi kenyataannya di dalam hidup kita tidak bisa serta-merta mencontoh apa yang Tuhan Yesus lakukan atau ajarkan, yaitu menjadi sahabat bagi semua orang. Banyak orang, bukan saya, bukan juga Bapak Ibu atau saudara-saudara semua, banyak orang di sana di luar yang baru mendapatkan jabatan sedikit, naik satu level, itu saja sudah tidak mau kenal dengan bawahannya, menjadi manajer. Wah, tadinya itu yang sangat ramah terhadap satpam, sekarang bilang, aduh satpam, siapa mereka? Atau sekarang punya gadget yang mata panda itu, yang mata panda di belakangnya, yang logonya Apple digigit itu, gadgetnya yang terbaru, yang harganya digitnya berapa? Digitnya sampai 7 gitu. Terus kemudian nggak mau lagi bergaul dengan orang-orang yang cuma pakai HP sederhana. Banyak orang yang seperti itu. Apalagi kalau kita melihat di TV, ada yang menjadi pimpinan-pimpinan daerah. Mereka menjadi pimpinan daerah sampai lupa cara memegang payung, sampai harus dipayungi sama orang lain. Ada banyak pimpinan daerah, atau ya nggak usah ngomong pimpinan daerah, pejabat. Ada banyak pejabat yang kemudian lupa kepada mereka yang telah memilihnya. Banyak di luar sana, tetapi anak-anak Tuhan, saya percaya mereka ingat tentang siapa jati diri mereka. Mereka meneladani apa yang Yesus sudah ajarkan. Jikapun sampai saat ini mungkin ada di antara kita yang sampai lupa memegang payung sendiri dan menyuruh-nyuruh orang bawahan kita untuk memegang payung, ya kita bertobat. Oh, ternyata saya masih punya tangan. Dan saya juga menjadi sahabat bagi sesama. Bawahan saya juga mereka manusia. Mereka juga punya keluarga. Kalau mereka sakit gara-gara kehujanan, keluarga mereka kasihan. Ya sudah, kita sama-sama pegang payung saja, sendiri-sendiri. Bukankah itu akan lebih manusiawi? Bapak Ibu yang terkasih, saudara-saudara yang terkasih di dalam Tuhan, itu adalah dua hal yang bisa kita teladani dari Tuhan. Yang pertama tadi, marilah hidup dipenuhi dengan belas kasih. Yang kedua, marilah kita hidup menjadi sahabat bagi semua orang. Masa pandemi ini banyak orang membutuhkan sahabat. Oleh karena itu, marilah kita berjuang, berlomba-lomba menjadi sahabat. Kita mungkin butuh sahabat, tapi kalau tidak ada orang yang mendekati kita, ya mari kita datang mendekati orang-orang, menjadi sahabat bagi mereka. Ada sebuah cerita yang diceritakan oleh seorang Romo bernama Sindunata melalui buku Aburing Kupu-Kupu Kuning. Itu judul perikopnya, judul babnya itu Bagong kalau tidak salah ya. Tetapi ceritanya menarik. Seorang pastor sedang berjalan kira-kira di daerah Pantura lah, daerah-daerah Pekalongan sana. Itu berjalan, dia melihat ada anak kecil membawa domba-domba. Terus kemudian diperhatikan, kok anak kecilnya ini nggak pakai celana, gitu kan? Dia miara domba tapi nggak pakai celana. Setelah diperhatikan, diperhatikan, oh ternyata bisulan. Anak kecil ini yang anak-anak SD gitulah. Dia itu masih kecil dan kemudian bisulan. Jadi kalau pakai celana bisulnya bisa kegesek-gesek, mau tambah sakit. Makanya dia tidak memakai celana dan akhirnya dia tetap mengembalakan domba-dombanya.
Setelah didekati, kenapa kamu seperti itu? Kenapa kamu mau mengembalakan? Iya, kasihan mereka kan tidak bisa makan sendiri, tidak bisa mencari makan sendiri. Jadi saya harus mencarikan mereka. Terus kamu nggak pulang? Oh, sebentar lagi saya pulang. Nanti sebentar lagi ketika mereka udah kenyang, saya baru pulang. Begitu kata anak kecil. Dan dari sinilah kemudian muncul refleksi. Betapa besar kasih seorang gembala kepada domba-dombanya. Anak kecil ini mengembalakan domba-domba yang dia miliki. Domba yang dia kasih. Dia mengembalakan dengan penuh kasih. Karena apa? Karena itu adalah dombanya. Nah, di saat yang sama ini kita juga bisa membayangkan mengapa Tuhan Yesus mau datang ke dalam dunia ini menjadi sama seperti manusia. Karena Tuhan Yesus itu adalah gembalanya kita. Kita adalah domba-domba kepunyaannya yang hilang karena dosa. Dan Tuhan Yesus mau datang bagi kita. Jika Tuhan Yesus mau datang bagi kita, maukah kita datang bagi saudara-saudara kita yang terhilang? Jika Tuhan Yesus mau mengasihi kita, menjadi sahabat bagi kita, maukah kita juga mau untuk menjadi sahabat bagi orang lain? Maukah kita menjadi sahabat bagi orang-orang yang membutuhkan? Jika anak kecil tadi rela telanjang, nggak pakai celana gitu, malu, dan Tuhan Yesus juga malu, telanjang, disalibkan. Tuhan Yesus mau seperti itu, anak kecil tadi juga mau. Apakah kita juga mau berkorban bagi sesama kita? Jika kita sudah mengiyakan dan berkata, ya, saya mau untuk menjadi gembala seperti Tuhan Yesus, maka ini adalah saat yang penting untuk kita berkomitmen kepada Tuhan. Marilah kita berkomitmen kepada Tuhan untuk juga menghayati hidup sebagai gembala dan sahabat. Kita sudah digembalakan Allah, marilah kita menjadi gembala bagi sesama. Allah menjadi sahabat kita, marilah kita juga menjadi sahabat bagi sesama. Kiranya Tuhan memberkati kita. Amin.
Mari kita mengikrarkan iman kita bersama-sama dengan mengucapkan pengakuan iman rasuli. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, Anak-Nya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan dari sana Ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan orang mati, dan hidup yang kekal. Amin. Mari kita bersatu di dalam doa. Kami bersatu hati di dalam doa, ya Allah, memanjatkan doa-doa syafaat kami. Kami mau berdoa untuk saudara-saudara kami yang sedang sakit. Kami mau berdoa untuk Bapak Kalien, Bapak Cuk, Bapak Gangsa, Bapak Immanuel, Bapak Lili, Bapak Matius, Bapak Sudarno, Bapak Toga, Bapak Wiono, Bapak Yunianto, Ibu Dasiem, Ibu Judith, Ibu Nani, Ibu Susi, Ibu Tarweni, Saudara Eko, Bapak Boni, Bapak Henry, Bapak Agus, Ibu Dwi, Ibu Lili, Ibu Lasma, Saudara Kevin, Saudara Aero, Saudara Andrew, Ibu Sunarsih Ningsih, Ibu Diem, Ibu Maya, keluarga Bapak Jonathan, keluarga Bapak Gusti, keluarga Ibu Muryanto, Bapak Tri, Bapak Didik, Bapak John, Bapak Niki, Saudari Marcel, Saudari Yohana, Saudara Daniel, Saudara Andreas, dan Saudari Ruth. Kami mau mendukung di dalam doa untuk mereka yang sedang sakit. Kiranya Allah Sang Tabib Agung mendengar doa mereka, dan mereka pun yang sedang sakit tidak terbelenggu di dalam sakitnya untuk tidak melayani Engkau. Biarlah di dalam kondisi sakit sekalipun mereka Tuhan kuatkan untuk menjadi kepanjangan tangan Tuhan, menjadi berkat bagi sesama. Kami juga mau berdoa, ya Tuhan, bagi saudara-saudara kami yang sedang berulang tahun dari tanggal 11 sampai 17 Juli. Untuk Julius, Juli, Stefani, Kimora, Rafael, Gina, Bona, Sundun, Rohdieni, Ivana, Badia, Widya, Andini, dan Jinarman. Mereka semua nama-nama dari anak-anakmu. Mereka semua ada karena Engkau yang menciptakan mereka. Tolonglah mereka di dalam mereka merayakan ulang tahun kehidupan mereka di dunia ini. Tolonglah mereka agar mereka senantiasa mengingat kasih karunia Allah. Tolonglah mereka agar mereka bisa menikmati hidup hanya untuk memuliakan Tuhan. Ya Tuhan, saat ini kami juga mau berdoa bagi kegiatan persekutuan pembinaan, kesaksian, dan pelayanan di GKI Bintaro Utama. Kiranya Tuhan yang akan memberkati, melindungi, dan menjadikan GKI Bintama sebagai saluran berkat Tuhan. Biarlah melalui persekutuan, pembinaan, kesaksian, dan pelayanan, GKI Bintama menjadi berkenan di hadapan Tuhan. Dan Tuhan, kami juga mau berdoa untuk saudara-saudara kami yang saat ini sedang terkena virus corona. Mereka yang terpapar virus corona, kiranya Tuhan yang akan menolong mereka. Berikanlah kepada mereka hati yang penuh sukacita dan pengharapan hanya kepada Tuhan. Dan kami juga mau berdoa, ya Tuhan, bagi penanganan COVID-19 yang ada di Indonesia. Setiap orang, setiap instansi yang terlibat, Tuhan yang akan pegang mereka, Tuhan yang akan kendalikan mereka, Tuhan yang akan pakai mereka untuk kebaikan
umat manusia. Dan Tuhan, kami juga berdoa untuk pelaksanaan vaksinasi COVID-19 dan ketersediaan vaksin di Indonesia. Kami tahu ya Tuhan, tubuh kami membutuhkan pertolongan untuk bisa menghadapi pandemi ini. Melalui vaksin, biarlah kami semua bisa mendapatkan imun yang lebih kuat untuk bisa survive dan untuk bisa menghadapi gaya kehidupan new normal. Kiranya Tuhan yang terus menolong kami. Dan Tuhan, kami juga berdoa untuk masyarakat sekitar lingkungan GKI Bintama. Kiranya Tuhan yang akan memberkati mereka, Tuhan yang akan menolong mereka yang saat ini membutuhkan pertolongan Tuhan. Tuhan yang akan memakai kami, memakai orang-orang sekitar kami juga untuk menjadi penolong bagi mereka. Dan kiranya Tuhan memberkati gereja, agar gereja juga mampu menjadi pertolongan bagi sesama yang membutuhkan. Tuhan, kami saat ini juga mau berdoa bagi pergumulan gereja-gereja di Indonesia. Siapapun, bagaimanapun, di tempat apapun, gereja-gereja yang ada di Indonesia yang berjuang untuk mengenalkan Kristus melalui kesaksian-kesaksian pelayanan, biarlah mereka semua Tuhan pakai untuk mewartakan damai sejahtera bagi umat di sekitar gereja. Terima kasih Tuhan, pakailah seluruh kehidupan kami. Pakailah kami sebagai kepanjangan tangan Tuhan untuk mewartakan kasih karunia dan damai sejahtera dari Tuhan. Dan Tuhan, saat ini kami mau serahkan doa ini di dalam nama Tuhan Yesus Kristus yang mengajarkan kami berdoa Bapa kami yang akan kami nyanyikan bersama. Saat ini kita diberi kesempatan untuk menyatakan syukur dengan membawa persembahan kita ke hadapan Tuhan. Ungkapan syukur bagi jemaat yang beribadah melalui live streaming dan para petugas ibadah dilaksanakan dengan cara transfer ke rekening GKI Bintaro Utama atau dengan scan QRIS GKI Bintama yang terdapat di tayangan atau pada warta jemaat. Firman Tuhan yang mendasarkan persembahan kita pada hari ini diambil dari 2 Korintus 9 ayat 7 yang tertulis demikian. Hendaklah masing-masing memberikan menurut kerelaan hatinya, jangan dengan sedih atau karena paksaan, sebab Allah mengasihi orang yang memberi dengan sukacita. Yang hidup dan menghidupkan.
Tuhan dengan doa. Tuhan Yesus, Allah kami yang hidup, kami mengucap syukur Tuhan untuk saat ini kami boleh memberikan persembahan ini ya Bapa. Ajar kami untuk bisa memberikan persembahan dengan penuh sukacita dan keikhlasan ya Bapa. Dan biarlah berkat-Mu turun atas setiap tangan yang memberikan persembahan pada pagi hari ini ya Bapa. Untuk setiap saudara kami yang mengelola persembahan ini, kiranya hikmat dan kebijaksanaan turun atasnya ya Bapa, supaya persembahan ini bisa dikelola dengan baik untuk kemuliaan nama-Mu, khususnya di GKI Bintaro Utama dan sekitar ya Bapa. Terima kasih Tuhan Yesus, ke dalam tangan-Mu kami haturkan persembahan ini, hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami naikkan doa ini. Amin. Tuhan Yesus sahabatku, tercinta dan erat, melebihi segalanya bagiku. Bunga bakung paling indah yang tumbuh di lembah, mengampuni, menyucikan diriku. Penghibur dalam duka, penolong yang teguh, kepadanya ku serahkan kuatirku. Bunga bakung paling indah yang tumbuh di lembah, melebihi segalanya bagiku. Arahkanlah hatimu kepada Kristus, gembala dan sahabat sejati yang senantiasa menolong dan menuntun umatnya. Kami mengarahkan hati kami kepada Kristus, Sang Gembala Agung, dan akan senantiasa meneladani cinta kasih-Nya. Berjalanlah dalam terang kasih-Nya, dan jadilah saksi Kristus dimanapun engkau berada. Bimbing kami ya Tuhan, agar selalu dekat denganmu, dan mampukan kami untuk bersaksi bagimu. Terpujilah Allah Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Yang tidak pernah memisahkan kami dari kasih-Nya, sekarang dan selama-lamanya. Terimalah berkat Tuhan. Kiranya Allah, sumber segala kasih karunia, yang telah memanggil saudara dalam Kristus Yesus kepada kemuliaannya yang kekal, bersama kuasa pemeliharaan Roh Kudus, melengkapi, meneguhkan, menguatkan, dan mengokohkan iman saudara sekarang sampai selama-lamanya.